Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Gusti Prasasti Asarianti dengan NIM 282 dari kelompok 6B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Ransum berbasis limbah perkebunan kelapa sawit terhadap pertambahan bobot badan sapi Kuantan. Mari kita mulai. Video pengaruh pemberian ransum berbasis limbah perkebunan kelapa sawit terhadap pertambahan bobot badan sapi Kuantan terdiri atas 1. Latar belakang, 2. Tujuan dan manfaat, 3. Rancangan yang digunakan, 4. Unit, faktor, dan parameter. Yang kelima ada perhitungan, dan yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang dari rancangan penelitian ini. Latar belakangnya adalah permasalahan yang terjadi pada peternak sapi Kuantan yang banyak diternakan di sepanjang sungai Kuantan, yaitu pakan yang hanya mengandalkan rumput. Namun, lahan untuk memenuhi kebutuhan pakan terus menyempit, sehingga dibutuhkan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakan. Penyebab dari menyempitnya lahan untuk kebutuhan pakan adalah banyaknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Riau sendiri adalah daerah dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yaitu mencapai 2.013.175 hektar yang tersebar pada 12 kabupaten atau kota, dan akan menghasilkan limbah perkebunan kelapa sawit sebanyak 1.981.085 ton dalam bentuk bahan kering per tahunnya. Akan tetapi, pada limbah perkebunan kelapa sawit sendiri, pemanfaatannya belum maksimal dan jumlahnya melimpah. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat dari rancangan penelitian ini. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan pelepah dan daun kelapa sawit terhadap konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan sapi Kuantan. Sedangkan untuk manfaatnya adalah sebagai bahan informasi untuk peternak sapi dalam penggunaan pelepah dan daun kelapa sawit sebagai pakan alternatif, dan juga sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis atau instansi dan para peneliti yang meneliti mengenai limbah perkebunan kelapa sawit sebagai pakan sapi. Yang ketiga, ada rancangan yang digunakan. Pada penelitian ini, kami menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Ternak yang digunakan sebesar 9 ekor sapi Kuantan dengan bobot yang berbeda. Kelompok 1 memiliki bobot 120 sampai 130 kg. Kelompok 2 dengan bobot 140 sampai 160 kg. Dan kelompok ketiga sebesar 170 sampai 190 kg. Pakan yang diberikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Yang keempat, ada unit, faktor, dan parameter. Unit yang digunakan adalah 9 ekor sapi Kuantan. Faktor penelitiannya adalah kandungan nutrisi pada fermentasi pelepah kelapa sawit. Dan parameternya adalah pertambahan bobot badan harian sapi Kuantan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel terdapat perlakuan, kelompok sapi, total, rataan, total R, total G, dan rataan. Kita akan melakukan total R terlebih dahulu. 0,95 ditambah 0,9 ditambah 0,6 akan menghasilkan 2,45 dan dihitung sampai di R2. Lalu kita akan menghitung total yang didapat dari R0, R1, R2. Berarti kita hitung 0,95 ditambah minus 0,1 ditambah 0,52 dan akan menghasilkan 1,37. Total tersebut kita hitung dari U1, U2, dan U3, dan kita akan mendapatkan 4,12 dari 1,37 ditambah 1,62 dan ditambah 1,63. Selanjutnya kita akan melakukan rataan U1. Rataan dihitung dari total dibagi banyaknya R, yaitu 1,37 dibagi 3 akan menghasilkan 0,46.
rataan tersebut dihitung dari U1, U2, dan U3. Lalu akan diratakan lagi dengan cara 0,46 yang merupakan U1, 0,54 yang merupakan U2, dan 0,38 yang merupakan U3 ditambahkan lalu dibagi 3 akan menghasilkan rataan 0,45778. Selanjutnya masuk ke bagian perhitungan. Perhitungan dimulai dari DB total sama dengan R dikali T dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 8. Lalu DB perlakuan atau DBT sama dengan T dikurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Lalu untuk DB per kelompok sama dengan R dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu ada DB galat sama dengan buka kurung R kurangi 1 tutup kurung dikali buka kurung T dikurangi 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 kurangi 1 tutup kurung dikali buka kurung 3 kurangi 1 tutup kurung sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu ada FK atau faktor koreksi dengan rumus G kuadrat dikurangi 2 sama dengan 4 dikali 12 kuadrat dibagi 9 sama dengan 16,9744 dibagi 9 sama dengan 1,88604. Selanjutnya adalah JKX atau jumlah kuadrat total sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi FK. Berarti 0,95 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah hingga 0,8 kuadrat dikurangi 1,88604 sama dengan 1,44215556. Selanjutnya adalah JKR atau jumlah kuadrat kelompok, yaitu sigma R J kuadrat dibagi T dikurangi FK, yaitu 2,45 kuadrat ditambah 0,03 kuadrat ditambah 1,64 kuadrat dibagi 3 lalu dikurangi 1,88604 sama dengan 1,01162222. Selanjutnya ada JKT atau jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus sigma TI kuadrat dikurangi T dikurangi FK sama dengan 1,37 kuadrat ditambah 1,62 kuadrat ditambah 1,13 kuadrat dibagi 3 dikurangi FK yaitu 1,88604. Lalu sama dengan 0,04002222. Selanjutnya ada JKG atau jumlah kuadrat galat sama dengan JKX dikurangi JKR dikurangi JKT sama dengan 1,44215556 dikurangi 1,01162222 dikurangi 0,04002222 sama dengan 0,39051111. Selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah. Yang pertama kita akan menghitung kuadrat tengah kelompok atau KTR. Dihitung menggunakan rumus JKR dibagi R kurangi 1 sama dengan 1,01162222 dibagi 2 sama dengan 0,505811111. Selanjutnya kita akan menghitung KTT atau kuadrat tengah perlakuan dengan rumus
Jika T dikurangi T kurangi 1 sama dengan 0,4002222 dibagi 2 sama dengan 0,200111111. Selanjutnya kita akan menghitung KTG atau kuadrat tengah galat dengan rumus JKG per buka kurung R kurangi 1 tutup kurung dikali buka kurung T dikurangi 1 tutup kurung sama dengan 0,3951111 dibagi 4 sama dengan 0,0976277778. Selanjutnya kita akan menghitung F hitung dengan rumus KTT dibagi KTG sama dengan 0,2011111 dibagi 0,0976277778 sama dengan 0,204973539. Selanjutnya kita akan masukkannya ke dalam tabel. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 4 akan bernilai 6,94 pada taraf 5% dan 18,00 pada taraf 1%. Pada sumber keragaman terdapat kelompok perlakuan galat dan total. Lalu terdapat DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel pada taraf 5% dan 1%. Pada bagian kelompok, DB-nya 2, JK-nya 1,01162, KT-nya 0,50581. Pada DB perlakuan adalah 2, JK perlakuan adalah 0,04005, dan KT perlakuan adalah 0,02001. Sedangkan untuk DB galat ada 4, JK galat ada 0,39051 dan KT galat adalah 0,09763. Lalu untuk total dari DB adalah 8 dan total dari JK atau JKX adalah 1,44216. Selanjutnya ada F hitung yaitu 0,205 dan F tabelnya pada taraf 5% adalah 6,94 dan taraf 1% adalah 18. Selanjutnya kita akan menghitung rataan total dengan rumus G dibagi N sama dengan 4,12 dibagi 9 sama dengan 0,45778. Dan kita akan menghitung CV atau koefisien keragaman sama dengan akar KT galat dibagi rataan total dikali 100% sama dengan akar dari 0,09762778 dibagi 0,45778 dikali 100% sama dengan 68,25%. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah terima H0 yang artinya tidak ada pengaruh nyata pada pemberian limbah kelapa sawit terhadap PBBH sapi Kuantan. Sekian presentasi saya mengenai rancangan penelitian dari kelompok 6B yang berjudul Pengaruh Pemberian Ransum Berbasis Limbah Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pertambahan Bobot Badan Sapi Kuantan. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.